Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tide Hayden. Oke, kali ini kita akan membahas atau memberikan tutorial cara bagaimana untuk mengekspor data dari database ke dalam Excel. Nah guys, kita tahu Excel itu adalah file yang sangat penting ya, untuk mengolah data-data itu untuk diolah. Kalau misalkan kita membuat aplikasi berbasis web, itu biasanya kita menyediakan fitur ekspor Excel ya. Jadi kita bisa memberikan laporan-laporan berbasis Excel. Oke, langsung aja. Ekspor data ke Excel dengan PHP adalah salah satu model yang biasanya digunakan dalam membuat laporan berdasarkan referensi dari data MySQL. Ekspor data ke Excel yang kita pelajari ini akan menggunakan library atau plugin pendukung, yaitu PHP Spreadsheet yang disediakan secara gratis. Oke, PHP Spreadsheet merupakan plugin yang dikembangkan di mana pengembangnya menggunakan PHP natif. PHP Spreadsheet ini menawarkan kemudahan yang memungkinkan kita membaca, menulis berbagai format seperti Excel dan Word. Melengkapi pembahasan selanjutnya, dipotong. Ekspor data ke Excel dengan PHP dan MySQL. Langsung aja kita siapkan keperluan yang kita butuhkan untuk membuat contoh kasus ekspor data ke Excel menggunakan PHP dan MySQL dengan bantuan plugin PHP Spreadsheet. Oke, langkah yang pertama adalah menginstal PHP Spreadsheet dalam project kita. Kita buka, kita aktifkan dulu WAM server kita. Kalau kalian menggunakan SAM, silahkan aktifkan SAM kalian ya guys. Setelah mengaktifkan web server kita, lalu kita membuat project baru di dalam folder penyimpanan WAM server. Kalau WAM server di www, kalau kalian menggunakan SAM, kalian di folder htdocs ya. Oke, buat folder baru dengan nama export Excel ya. Seperti itu ya guys. Ya, lalu kalian buka foldernya. Setelah kalian membuat folder baru, kalian buka CMD Run as Administrator. Setelah kalian membuka CMD, lalu kalian pergi ke direktori C sesuai dengan direktori project kita tadi ya, www. Kalau saya tadi menggunakannya di WAM www, lalu cd export Excel, nama project kalian. Nah, setelah kalian masuk ke direktori project kalian menggunakan CMD, lalu kalian ketikkan Composer. Jangan lupa menginstal Composernya. Kalian kalau misalkan sudah menginstal Composer, kalian bisa cek lagi dengan mengetikkan Composer atau tekan enter. Nah, ini penampilan dari Composer kita menggunakan versi 2.5.7 ya guys. Oke, kalau langsung kalian ketikkan Composer require lalu PHP Office /PHP Spreadsheet ya, seperti itu ya. Lalu tekan enter. Kalian ketikkan N lalu enter. Tunggu prosesnya ya guys. Pastikan internet kalian sudah terhubung untuk mendownload library dari PHP Office. Dari kesalahan, kita ulangi lagi. Composer require PHP Office /PHP Spreadsheet. Tekan N.
Nah, tunggu proses instalasinya selesai ya. Nah, oke. Kalau kalian sudah proses instalasinya selesai, maka kalian cek kembali directory project yang tadi kita buat foldernya. Lalu akan muncul di sini folder baru yang namanya vendor composer.json composer.log seperti ini ya guys. Lalu kalian close saja terminal kalian. Di sini kita akan membuat project di export Excel. Library-nya sudah kita download. Tinggal kalian buka editor kalian ya, Visual Editor Code. Ini close aja. Oke. Lalu klik file, open folder, lalu cari folder project yang tadi kita buat. Export Excel. Select folder. Nah, setelah select, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah persiapkan database yang akan digunakan. Kita buat database dulu ya guys, karena kita membuatnya dari nol ya. Oke, kita buka PHP My Admin. Kita buat database baru dengan nama Export Excel. Sesuaikan ya nama database-nya dengan yang kalian inginkan. Lalu buat tabel baru. Di sini saya akan membuat tabel karyawan. Ini ya. Dengan jumlah kolomnya adalah 6. Create. Oke. Yang pertama kita masukkan karyawan ID, lalu karyawan nama, lalu karyawan alamat, lalu karyawan kelamin, selanjutnya karyawan email, dan karyawan kontak. Oke, tipe datanya kita karyawan ID kita kasih integer saja, INT. Karyawan nama kita kasih varchar dengan jumlah lengthnya 100. Alamat kita kasih teks aja sangat panjang ya. Jenis kelamin varchar kasih aja misalkan 32. Karyawan email kasih varchar, kalian ketikkan 64 sesuai kebutuhan. Kontak varchar sesuaikan ya, kasih dengan value lengthnya 32. Jangan lupa mengklikkan AI ini guys. AI ini auto increment untuk mengotomatisasi ID ya. Lalu mengindexingkan, memprimerikan karyawan ID. Setelah itu kalian klik save. Oke, maka tabel karyawan kita sudah terbuat. Lalu isi dengan data contoh, misalkan di sini kita contohnya Jakarta. Oke. Alamatnya misalkan Bandung, jenis kelaminnya laki-laki, emailnya jaka@gmail.com, kontaknya misalkan oke. Terus nah ini sampel datanya baru satu, kita tambah lagi satu lagi, misalkan Andi, alamatnya misalkan Jawa Tengah, kelaminnya laki-laki, emailnya andi@gmail.com, kontaknya bedakan. Go. Lalu di sini kita mempunyai dua tabel contohnya ya, dua data dari tabel. Oke, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan koneksi PHP dengan database. Jangan lupa menyiapkan koneksinya ya guys. Lalu kita klik ke Visual Studio Code kita, lalu klik
menu file, new file, lalu ketikkan namanya adalah koneksi.php, lalu tekan enter, create file. Oke, lalu kalian bisa mengetikkan perintah seperti PHP seperti berikut ya. Buka PHP, buat variabel koneksi, itu ya. Lalu ketikkan mysqli connect. Nah, seperti ini. Lalu masukkan localhost, lalu masukkan usernya adalah root, lalu password kosong, lalu nama database-nya. Nama database kita adalah tadi export Excel. Itu ya guys. Lalu kalian simpan. Kembali buka browser kalian, lalu ketikkan localhost / nama project kalian Excel export, dan enter. Balik ya, export Excel. Nah, lalu di sini ada koneksi.php, lalu kalian klik aja untuk mengeceknya. Oke, kalau misalkan tidak ada notif, berarti koneksinya berhasil. Yaitu langkah selanjutnya yaitu menampilkan data karyawan yang ada. Oke, kita di sini akan menampilkan data karyawan kita yang di dalam table ini ke sini, data kita. Di sini tidak menjelaskan secara detail. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah membuat file baru dengan nama index.php. Sesuaikan namanya ya. Lalu kita buka PHP. Jangan lupa untuk memanggil koneksinya terlebih dahulu, yaitu include koneksi.php. Seperti itu ya, include koneksi.php. Lalu kalian buat table border 1, alignmentnya center. Oke, lalu buat head, table head, tutup table head. Lalu klik PR untuk kolom. Untuk baris baru TR ya. Lalu kalian klik PD/PD. Di sini tutup PR. Kalian kopikan saja PD-nya ini. Kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. 6 kolom. Berarti kalian kopikan 6 kali sampai ada 6. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini kalian ketikkan nomor. Lalu apa tuh? Nama, alamat, kelamin. Nama, alamat, jenis kelamin, email kontak, iya guys. Lalu kalian jangan lupa membuat
body, bodinya ya, tutup body, tutup kabel dulu. Lalu R, PD, SPD untuk membuat kolom. Kalian pastekan 6 kali 1, 2, 3 MPR. Jadi pastekan 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Kalian simpan, lalu kalian cek dulu masuk apa tidak. Kalau misalnya kalian refresh ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat tampilan di memanggil data dari database. Buka PHP di sini. Lalu di sini. Oke, lalu ketikkan untuk numbering ya, numbering kalian buat ada variabel 0, 1, oke. Lalu buat variabel data di sini MySQL query. Membuka kurung tutup. Di sini masukkan variabel connecting, lalu masukkan pintaknya ya, query-nya, select bintang from pd karyawan, order by karyawan ID ASD. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat looping while variabel d sama dengan MySQL variabel ini variabel raw ya, raw MySQL set array data, variabel data. Lalu kalian buka kurung awal satu aja, kalian masukkan di sini. Oke, setelah itu kalian buka PHP di sini, nanti nomor, kasih plus agar dia bertambah setiap barisnya ya. Oke, lalu selanjutnya adalah equal data nama ya, karyawan nama. Nah ini ya, copy aja jadi cepat. Setelah nama, alamat, karyawan alamat, lalu kelamin, lalu email, lalu kontak. Oke, setelah itu kalian simpan. Oke, lalu cek
masuk katanya. Nah, TB karyawan does not access, berarti nama tabelnya salah ya, TBL karyawan harusnya. Kita edit lagi, TBL karyawan ya, harus simpan. Kita refresh, result array line 25, ada kesalahan di line 25. Karyawan nama, oh salah ya guys, ini data salah, ini harusnya row. Biar kalian paham juga ya, ada kesalahan itu wajar, karena kalau misalkan kita tidak menemukan kesalahan, kita tidak tahu kesalahan kita di mana ya. Lalu kalian simpan, itu refresh. Nah, ini tuh ya, data table yang dari database kita berhasil kita munculkan di PHP. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat tombol ekspornya guys ya. Tombol ekspornya kita buat dulu. Di sini sudah ada data, harusnya sudah ada tombol ekspor di sini di bawahnya. Kita buat tombol button ekspor. Oke, simpan. Ada di sini. Biar sejajar dengan table, maka kita buat saja di sini ya. Kita buat lagi PR lagi ini, lalu PD, SPD, tutup PR. Nah, ini kita pindahkan ke sini, lalu simpan, refresh. Nah, semua ekspornya di sini ya. Setelah kalian bagaimana desainnya yang kalian inginkan seperti apa. Oke, langkah selanjutnya, tombol ekspor itu kita arahkan ke link ekspor karyawan ya. Ref, buat link karyawan export.php, kita arahkan ke karyawan export.php. Lalu dengan target blank untuk membuka tab baru. Kita buka klik export, lalu akan membuka tab baru dan menuju ke karyawan export.php. Oke, menampilkan datanya udah berhasil ya. Lalu kita langkah selanjutnya ialah print data ke Excel. Kita print data ke Excel. Tahap terakhirnya itu membuat print out atau ekspor data karyawan ke dalam file Excel seperti yang sudah kita bahas. Selanjutnya tujuan kita adalah mengekspor data dari table database untuk diekspor ke Excel. Kita buat file baru dengan nama ini ya, dengan nama karyawan ekspor. Ini kalian buat file baru, ini file dengan nama karyawan export.php. Hit OK. Setelah itu kalian ketikkan buka PHP. Jangan lupa menginclude koneksi ya. PHP. Lalu kalian ketikkan require vendor, folder vendor, lalu auto load ke PHP.
gitu ya, load .php. Kita mengakses ini ya, vendor, lalu autoload.php. Oke, lalu ketika aktifkan pluginnya ya, seperti ini, use PHP Office / PHP Spreadsheet Spreadsheet. Lalu yang kedua adalah use PHP Office / PHP Spreadsheet / write XLX. Gitu ya. Lalu buat variabel baru, new spreadsheet lalu variabel sheet, get active, get active sheet. Oke. Lalu variabel sheet set cell value A1 ya, paling atas kita kasih no. Kopikan aja cepat. A1 B1 nama, lengkap. Lalu paste lagi C1 alamat, lalu paste lagi B1 alamin. Lalu kolom selanjutnya adalah S1 email, lalu F1 email kontak. Oke, ini adalah proses untuk membuat header ya, header dari table yang akan kita buat, yang kita ekspor. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melooping data lagi, menampilkan data dari database kita. Itu data seperti yang tadi ya, data / MySQL connect konekti, koma, query-nya adalah bintang prompt semua ya, PDL karyawan. Oke, gitu. Jangan lupa untuk numbering
Lalu dolar I 2. Dolar I ini adalah baris ya, kita mulai dari baris kedua. Ini kan baris pertama sudah digunakan oleh nama-nama dari kolom, lalu kita akan memulai menampilkan datanya dari baris kedua. Oke, seperti itu ya. Lalu kita buat looping di sini, looping while dollar row MySQL fetch array, masukkan dollar datanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah membuat ini, baru ini copy aja supaya cepat. Oke, lalu masukkan ke sini. Setelah itu kalian ketikkan ini A, kolom A, lalu dolar I, variabel itu barisnya ya. Lalu ini adalah nomor ya, nomor berarti dolar no plus. Oke, gitu. Yang ini adalah B, masukkan di ini ya, itu. Lalu ini adalah dolar row nama karyawan nama, lakukan seperti di atasnya. Yang bawah kita copy, kita copy ini sekalian ya, kita hapus. Ini kolom C adalah alamat. Kolom C, ini kolom D adalah setelah alamat pada jenis kelamin. Jadi E adalah email, karyawan email. F adalah karyawan kontrak. Lalu jangan lupa memberikan variabel I plus di bawah agar variabel I ini terus bertambah ya. Kalau setelah melooping dia akan bertambah gitu. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya adalah membuat variabel write new dolar kecil. Lalu dolar right save dengan nama data karyawan .xlsx gitu ya. Lalu echo script window version karyawan
ini ya, kita copy aja ya, presisi namanya. Oke, seperti itu. Lalu kita tutup scriptnya. Itu ya. Langkah selanjutnya adalah uji coba. Kita uji coba apakah berhasil ya. Refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Klik ekspor. Gagal. Wajar saja gagal ya guys. Ternyata ada kegagalan di Material Class Spreadsheet Not Found line 8, katanya tidak ditemukan line 8 tidak ditemukan. Kita cek kembali ya guys, harusnya itu kita berhasil. Ini berarti gagal memanggil library dari PHP spreadsheet-nya ya. So ini spreadsheet, kita nggak usah pakai PHP spreadsheet lagi, hanya spreadsheet saja. Seperti itu. Lalu kita cek kembali. Kita cek kembali ya, klik export. Nah, ada kesalahan lagi di line 20 MySQL Connect. Oh iya, salah guys. Di ini MySQL Connect salah, harusnya MySQL Query. MySQL Query. Oke, save. Setelah di save, lalu kalian klik lagi export. Right not found, PHP Office, PHP Spreadsheet not found. Line 32. Right, harusnya writer ya, writer and write itu ya. Jadi kesalahannya di situ guys. Kalian save lagi, kalian klik lagi export. Masih ada kesalahan lagi di 32 line 32. Spreadsheet writer spreadsheet Material Class PHP Office PHP Spreadsheet writer, harusnya writer ya. Ini guys, kesalahannya di sini. Writer. Set. Kita ulangi lagi, export. Nah, berhasil. Setelah berhasil, maka akan file tersebut akan terdownload secara otomatis. Nah ini guys, misal kita buat tadi, kita buka apakah berhasil. Oke, kita berhasil ya. Muncul datanya, sudah terekspor ke Excel kita. Jadi seperti itu ya. Kalau kita misalkan dicoba tambah lagi di sini insert karyawan, misalkan namanya Gugun, alamatnya adalah Bogor, jenis kelaminnya laki-laki, emailnya gugun@gmail.com, kontaknya 08. Go, kita akan dari refresh akan muncul ya. Lalu kita ekspor kembali. Nah, sudah terdownload, berhasil kita download. Nah ini yang ada pembuat buka tutup satu. Nah ini Gugun Bogor laki-laki, begitu guys ya. Oke, berarti tutorial yang kita buat ini berhasil mengekspor data dari database ke dalam Excel. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Dan apabila teman-teman juga kalau misalkan ada yang ingin request tutorial ini dong bang, ya udah ketikkan aja di kolom komentar. Oke,
tutorial dari Type Island ini selesai ya guys. Kalian bisa implementasikan di aplikasi kalian yang akan kalian buat ya guys. Kurang kalau misalkan seperti itu, oke, selesai sudah konten dari tutorial ekspor database ke Excel menggunakan PHP. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.